Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian wacana. Menurut Krida Laksana, wacana adalah satuan bahasa yang terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh, seperti novel, buku, seri ensiklopedia, paragraf, kalimat, atau kata yang membawa amanat yang lengkap. Pengertian tersebut ada sebagai satuan bahasa yang lengkap. Maka dalam wacana itu berarti terdapat konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang bisa dipahami oleh pembaca dalam wacana tulis atau pendengar dalam wacana lisan, tanpa keraguan apapun sebagai satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Berarti wacana itu dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi persyaratan gramatikal dan persyaratan lainnya. Persyaratan gramatikal dalam wacana dapat dipenuhi kalau dalam wacana itu sudah terbina yang disebut kekohesian, yaitu adanya keserasian hubungan antara unsur-unsur yang ada dalam wacana tersebut. Bila wacana itu kohesif, akan terciptalah kekoherensian, yaitu isi wacana yang apik dan benar. Contohnya, ada kalimat dalam papan pengumuman yang kalimatnya yaitu dilarang membuang sampah di sini. Nah, ada kalimat yang kedua, kalimat dalam dialog. Kalimatnya, bagaimana kau melakukannya? Kedua contoh itu bisa disebut sebagai teks keduanya. Namun, hanya kalimat pertama yang dapat disebut wacana. Kenapa? Karena sudah menunjukkan makna yang jelas. Kalimat kedua tidak dapat disebut wacana karena tidak menunjukkan makna yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat wacana, yaitu kohesi dan koherensi. Koherensi adalah kekompakan hubungan antara kalimat dalam wacana. Koherensi juga hubungan timbal balik dengan serasi antara unsur dalam kalimat. Kohesi dalam wacana diartikan sebagai hubungan timbal balik yang serasi antar unsur dalam kalimat keraf. Untuk membuat wacana yang kohesif dan koherensi dapat digunakan berbagai alat wacana, baik berupa aspek gramatikal maupun aspek semantik. Alat-alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif, yaitu yang ke-1, konjungsi. Konjungsi yaitu alat untuk menghubung-hubungkan bagian-bagian kalimat. Contohnya, raja sakit, permaisuri meninggal. Di sana, kalimat tidak memiliki makna yang jelas. Namun, jika ditambahkan kalimat konjungsi atau kalimat penghubung, akan menjadi raja sakit dan permaisuri meninggal. Contoh yang kedua, raja sakit karena permaisuri meninggal. Nah, di sana sudah jelas maknanya. Terus yang kedua, menggunakan kata ganti dia, nya, mereka, ini, dan itu sebagai rujukan anaforis. Dengan menggunakan kata ganti sebagai tujukan anaforis, maka bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang melainkan diganti dengan kata ganti itu. Contohnya, Putri adalah anak yang pintar. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Nah, kata ia merujuk kepada Putri. Nah, yang ketiga, menggunakan elipsis, yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama yang terdapat kalimat yang lain. Dengan elipsis, karena tidak diulangnya bagian yang sama, maka wacana itu
tampak terjadi lebih efektif dan penghilangan itu sendiri menjadi alat penghubung kalimat dalam wacana itu. Selain dengan upaya aspek gramatikal, sebuah wacana yang kohesif dan koheren juga dapat dibuat berupa aspek semantik, yaitu yang ke-1 menggunakan hubungan pertentangan pada kedua bagian kalimat yang terdapat dalam wacana itu. Yang kedua menggunakan hubungan generik dan spesifik. Yang ketiga menghubungkan perbandingan antara isi kedua bagian kalimat atau isi antara dua buah kalimat dalam satu wacana. Yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat di antara isi kedua bagian kalimat. Nah, yang kelima menggunakan hubungan tujuan dan yang keenam menggunakan hubungan rujukan. Menurut Kerap tahun 1995, berdasarkan tujuan wacana dapat dibedakan menjadi 5, yaitu wacana deskripsi, wacana narasi, dan wacana persuasi, ada juga wacana argumentasi, serta wacana eksposisi. Yang pertama ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca. Seakan-akan para pembaca ini melihat sendiri objek itu. Deskripsi memberi suatu citra mental mengenai sesuatu hal yang dialami, misalnya pemandangan, orang, atau sensasi. Yang kedua ada wacana narasi. Wacana narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami sendiri oleh para pembaca. Narasi juga menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil atau yang bertalian. Ia juga mengisahkan sebuah atau sesuatu kelompok aksi sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang secara populer disebut cerita. Yang ketiga ada wacana persuasi. Nah, wacana persuasi adalah suatu bentuk wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha mempengaruhi orang lain atau para pembaca. Nah, agar para pendengar atau pembaca ini melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi. Walaupun nih yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya akan apa yang dikatakan itu. Karena itu persuasi lebih condong menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Yang selanjutnya ada wacana argumentasi. Wacana argumentasi ini adalah wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Lebih jauhnya kayak sebuah argumentasi berusaha mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan mengajukan bukti-bukti objek yang diargumentasikan itu. Terus argumentasi juga dilihat dari sudut proses berpikir adalah suatu tindakan untuk membentuk penalaran dan menurunkan kesimpulan serta menerapkannya pada suatu kasus di dalam perdebatan. Yang terakhir ada wacana eksposisi. Nah, wacana eksposisi ini adalah wacana yang berusaha menguraikan suatu objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Nah, wacana ini digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai analisis wacana.
Analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulisan yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi. Ini merupakan pendapat dari Slam Group pada 2003. Analis wacana di sini dapat diartikan juga sebagai pendekatan yang mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial dan budaya. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bahasa membentuk makna, identitas, dan hubungan sosial. Dalam analisis wacana, kita melihat lebih dari sekedar struktur bahasa, tetapi juga bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan, mempengaruhi opini, dan menciptakan hubungan antar pembicara. Contohnya nih, kita menganalisis sebuah iklan di televisi, di mana iklan tersebut mempromosikan produk kecantikan. Tentunya dalam analisis wacana kita akan melihat bagaimana bahasa digunakan dalam iklan tersebut untuk mempengaruhi persepsi dan sikap konsumen. Kita akan melihat pilihan kata yang digunakan, gambar yang ditampilkan, dan pesan yang disampaikan untuk memahami bagaimana iklan tersebut mencoba mempengaruhi audiens. Dalam analisis wacana ini, kita juga memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana bahasa tersebut digunakan. Misalnya, kita akan melihat bagaimana bahasa digunakan dalam komunitas tertentu, seperti bahasa yang digunakan dalam kelompok remaja atau bahasa yang digunakan dalam komunitas profesional. Baik, di sini saya akan membacakan simpulan. Dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa wacana adalah rentetan kalimat yang bertautan sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-kalimat tersebut. Menjelaskan bahwa wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan paling lengkap. Satuan pendukung bahasanya meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh. Tujuan penuangan wacana yaitu menyampaikan informasi, mengunggah perasaan, dan gabungan dari keduanya. Pendekatan wacana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan fungsi wacana. Tujuan informasi dapat menggunakan pendekatan faktual, tujuan mengunggah perasaan dapat menggunakan pendekatan imajinatif atau fiksional. Sementara itu, tujuan informasi dan mengunggah perasaan atau keduanya dapat menggunakan pendekatan faktual atau imajinatif. Sekian, terima kasih.